Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Pinkan Sofihatus Putri akan menyampaikan sebuah materi yaitu teks narasi. Sebelum lanjut pada materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat serta dapat dipahami dengan baik. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, pembelajaran kali ini membahas mengenai teks narasi. Sesuai kompetensi dasar SMP mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 pada 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Serta kompetensi dasar 3.4 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat memahami teks narasi melalui unsur-unsur, struktur, dan kebahasaan dalam teks narasi. Apa sih teks narasi itu? Mungkin sebagian kalian sudah pernah mendengar teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang berisi cerita yang disampaikan melalui alur peristiwa yang disusun secara kronologis. Teks ini merupakan salah satu jenis teks yang memiliki banyak turunan. Turunan tersebut meliputi teks cerita fantasi, teks fabel, teks cerita sejarah, berita dalam bentuk narasi dan sebagainya. Teks narasi juga memiliki unsur-unsur pembangunnya, sehingga dapat dipastikan bahwa teks tersebut adalah sebuah teks narasi. Selain perbuatan, penokohan, latar, dan sudut pandang, berikut unsur-unsur teks narasi. Yang pertama adalah tema, pokok pembicaraan yang menjadi dasar penceritaan penulis. Kedua, latar, merujuk pada pengertian tempat dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Ketiga, penokohan. Penokohan merupakan penampilan tokoh-tokoh yang tercantum dalam karangan narasi. Dan yang terakhir adalah alur, yaitu rangkaian pola-pola tindak tanduk untuk memecahkan konflik yang terdapat dalam narasi tersebut. Selain unsur-unsur pembangun, teks narasi juga memiliki beberapa struktur. Adapun struktur teks narasi sebagai berikut. Pertama, orientasi. Orientasi berisikan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Kedua, komplikasi. Pada bagian ini penulis menceritakan kejadian penting, sebab, dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh. Ketiga, resolusi. Pada bagian ini, konflik menurun dan dapat diselesaikan. Dan keempat adalah reorientasi. Bagian ini berisikan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Yang terakhir adalah unsur kebahasaan teks narasi. Adapun unsur kebahasaan yang dimiliki teks narasi adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan majas metafora, pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Kedua, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa, dan yang keempat, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Kesimpulannya adalah teks narasi merupakan jenis teks yang berisi cerita yang disampaikan melalui alur peristiwa yang disusun secara kronologis atau kausalitas atau sebab akibatnya. Terdapat 4 unsur yaitu tema, latar, penokohan dan alur. Selain itu, teks narasi juga memiliki 4 struktur berupa orientasi, komplikasi, resolusi, reorientasi, dan memiliki unsur kebahasaan yaitu menggunakan majas metafora, kata kerja transitif dan intransitif, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa, dan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.